berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Nah, memang sangat mengejutkan sekali ya. Prabowo ternyata membawa kado spesial lah di HUT PDIP ke-52. Dan bahkan kado spesialnya bukan kaleng-kaleng ya, karena sudah ditunggu-tunggu oleh PDIP dan khususnya oleh Ibu Megawati. Itu sudah ditunggu-tunggu ya hampir setengah abad lebih lah ditunggu-tunggu kado spesial ini. Nah, pertanyaannya kenapa baru di zaman pemerintahan Pak Prabowo Subianto hal ini bisa terwujud, bisa terjadi? Saya makin penasaran ya, kenapa bukan di zaman Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi juga masih menjadi kader partai pada saat Pilpres 2014, 2019 masih menjadi kader PDIP. Tetapi kenapa baru di zaman Pak Prabowo Subianto semuanya ini bisa terjadi? Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, bahkan Ibu Megawati itu sambil menahan tangis setidaknya terkait pencabutan setidaknya tudingan Bung Karno pengkhianat itu dicabut. Nah, ini sebagai kado spesial ya di HUT PDIP yang ke-52. Nah, ini dari Merdeka. Tangis Megawati pecah usai tap MPR tuding Bung Karno pengkhianat dicabut. Terima kasih Presiden Prabowo. Nah, kenapa tidak dari dulu-dulu, misalnya mulai Pak Jokowi misalkan menjabat sebagai presiden, kenapa baru saat ini ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden ya, dan bahkan ya kurang lebih 3 bulan Pak Prabowo sudah memberikan kado istimewa kepada Ibu Megawati dan PDIP ya. Ini sangat keren sekali. Nah, yang cukup unik lagi ya, ini ada ucapan selamat ulang tahun kepada PDIP oleh Pak Jokowi. Saya masih ingat betul pada saat lalu bahkan Pak Jokowi itu tidak hadir dalam HUT PDIP ke-51. Jokowi tidak hadir dan tidak ada selamat HUT ke-51 PDIP. Ini masih menjadi kader loh, masih menjadi kader dan belum dipecat oleh PDIP. Tetapi kenapa setelah dipecat oleh PDIP, Pak Jokowi memberikan ucapan selamat ulang tahun? Ini juga sangat wow sekali dan sangat lucu sekali. Ada apa semua itu ya? Dan bahkan yang cukup unik, Ibu Megawati di HUT itu juga menyinggung setidaknya soal pengambil alihan kursi PDIP dan lain sebagainya. Nah, ini dari detik.com. PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahun ke-52 hari ini. Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDIP seperti ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Ya, tetapi kalau kita lihat pada pemberitaan saat lalu ya, bahkan Jokowi tak hadir dan juga tidak mengucapkan selamat HUT ke-51 PDIP. Nah, padahal pada saat lalu juga masih menjadi kader PDIP ya, tetapi tidak mengucapkan ulang tahun. Tetapi saat ini setelah tidak menjadi kader mengucapkan ulang tahun. Kemungkinan pada saat lalu itu pede ya, pede semua permainan itu bisa dikendalikan ya oleh Pak Jokowi. Tetapi saat ini setelah PDIP memecat Pak Jokowi, satu persatu permasalahan mulai menghampiri ya, setidaknya mulai posisi ORPI, rilisan dari posisi ORPI menurut saya itu sangat wow sekali ya, memasukkan atau menobatkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup. Ditambah lagi ada pengakuan dari Effendi Simbolon. Ini juga sangat wow sekali. Ternyata ada intervensi setidaknya KPK untuk tidak menggeledah DPP PDIP terkait kasus Harun Masiku dan lain sebagainya. Nah, Presiden Jokowi diketahui tak menghadiri perayaan HUT ke-51 Partai PDIP yang digelar di Sekolah Partai.
Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 10 Januari 2024 yang lalu. Tak hanya itu, Jokowi pun tidak mengucapkan selamat hingga mengirimkan karangan bunga. Sikap Jokowi tersebut pun ramai diperbincangkan publik di media sosial. Beragam pro dan kontra pun mewarnai lini masa media sosial sejak kemarin. Berbeda dengan Jokowi, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan rupanya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDIP. Ucapan dan harapan kepada PDIP disampaikan Anies lewat Instan Story miliknya Anies Baswedan pada 10 Januari yang lalu. Anies menegaskan postingan selamat tersebut merupakan bentuk ucapan dan tidak memiliki intensi lainnya. Iya, itu ucapan selamat ulang tahun buat PDIP. Mudah-mudahan makin solid dan terus menjadi pilar utama menjaga demokrasi kita, kata Anies di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur pada 10 Januari yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda ya ketika Pak Jokowi saat menjadi kader pada 1 Januari, pada Januari 2024 yang lalu tidak mengucapkan ulang tahun kepada PDIP dan bahkan juga tidak hadir. Dan saat ini setelah dipecat malah mengucapkan selamat ulang tahun. Ini ada apa juga ya? Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Megawati bahkan juga menyinggung pihak yang ingin jadi ketum PDIP jelang Kongres ke-6. Nah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengungkapkan ada pihak yang ingin menyasar kursi Ketua Umum Partai berlambang kepala banteng ini menjelang Kongres 6 PDIP. Megawati pun menyinggung istilah atau frasa Italia vivere pericoloso atau tahun menyerempet bahaya, namun dia mengingatkan bahwa partainya telah terbiasa melewati sejumlah ujian sejak Orde Baru. Berbagai ujian menjelang Kongres 6 itu sudah mulai nampak. Hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak Orde Baru, kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung. Ia pun menilai apa yang terjadi saat ini ibarat senam politik, di mana senam itu beraturan dan berirama. Meski begitu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini mengibaratkan politik sebagai pencak silat. Wah, terkadang senam itu kalau perlu. Kalau senam kan teratur 1, 2, 3, 4 gitu loh. Tapi kalau sudah pencak silat tidak boleh ketahuan dong yang mana mau dibeginikan, ujar Megawati sambil menunjukkan gerakan silat. Megawati lalu membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025 hingga 2030. Ia pun berkelakar dirinya enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama. Nah, kadang-kadang saya curiga ya, kalau misalkan Pak Jokowi tidak bermanuver pada saat Pilpres yang lalu, kemungkinan bisa saja Pak Jokowi bisa menjadi Ketua Umum PDIP. Apalagi juga pengikut Pak Jokowi itu sangat banyak sekali loh, apalagi di internal PDIP. Bahkan terlihat jelas lah pada Pilpres 2024 yang lalu Pak Jokowi setidaknya berhasil lah mengobok-ngobok partai PDIP. Tetapi untungnya Ibu Megawati itu skenario politiknya sangat keren sekali dan akhirnya pada pilkada semuanya berjalan dengan normal dan bahkan kalau kita lihat pada pilkada PDIP juga berhasil setidaknya menyabet kemenangan lah, separuh pilkada itu dimenangkan oleh PDIP. Menurut saya itu juga bukan kaleng-kaleng dan harus butuh strategi yang sangat keren sekali. Menurut saya bisa saja kalau Pak Jokowi tidak bermanuver pada Pilpres yang lalu, bisa saja kursi Ketua Umum itu disematkan ke Pak Jokowi. Menurut saya itu sih. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sini sangat aneh sekali ketika Pak Prabowo saat ini memberikan kado spesial lah untuk PDIP dan Ibu Megawati terkait Pak Soekarno. Ini juga sangat keren sekali ya.